Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai skuad calon lawan kita di grup F jika kita bisa menang melawan Brunei Darussalam. Ya, melawan Brunei akan dimainkan 2 leg dan juga kita akan melihat bagaimana performa dari timnas Indonesia dengan kekuatan penuh, karena menurut saya Sintayong juga tidak akan main-main menghadapi Brunei, karena jika kita tidak lolos tentu yang menjadi masalah besar nanti faktornya banyak sekali. Kita tidak bisa lolos di Piala Dunia ataupun ke tahap selanjutnya. Artinya kita ada 3 langkah lagi ya, 3 langkah lagi agar kita otomatis lolos, dan perjuangan ini harus kita maksimalkan di pot 2 ya, atau di ronde kedua. Nah, di ronde kedua ini menurut saya kita harus bisa mengincar juara grup atau runner up. Nah, antara Irak yang juara, Vietnam yang juara, atau kita yang runner up, atau kita yang juara, Irak yang runner up. Nah, semua itu kita akan bongkar teman-teman, bagaimana skuad dari musuh-musuh kita di ronde kedua nanti, yang jika kita menang melawan Brunei akan dimainkan di bulan November hingga Juni 2024. Nanti kita akan membongkar dan membedah bagaimana skuad dari Filipina, Vietnam, dan juga Irak. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Di sini saya sudah melihatkan kepada kalian semua ya untuk timnas Filipina. Nah, timnas Filipina ini kalian bisa lihat skuadnya itu market value-nya itu 21,26 miliar. Nah, mengapa saya selalu membahas tentang market value? Jadi saya tekankan teman-teman ya, harga pemain itu juga menentukan bagaimana kualitas si pemain. Artinya semakin tinggi harga pemain itu semakin tinggi kualitasnya. Nah, untuk Vietnam itu 71,26 miliar. Artinya rata-rata pemain di sini saya melihat untuk usianya itu 27 tahun rata-rata, dan rata-rata juga yang sangat saya kaget itu pemain Liga 1 di Liga Indonesia. Artinya secara tidak langsung, walaupun ya kita masih kalah kompetisinya dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Thailand ya, artinya kita masih bisa lah melihat bagaimana karakteristik dari pemain-pemain Filipina ini, seperti Daisho Kesato, kemudian Julian Schwarzer, kemudian ada Carly De Morga, dan juga masih banyak sekali lah Christian Rontini dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman saya melihat ternyata dari timnas Filipina ini juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia masih menyimpan satu pemain ya yang saat ini membela klub Bundesliga Belanda, yakni FL ya, Bochum, atau membela pemain ini dengan market value yang 43,45 miliar. Ini membuktikan bahwa dirinya adalah pemain Asia Tenggara termahal saat ini. Nah, ini adalah senjata rahasia dari timnas Filipina. Dan untuk pertandingan atau statistik Filipina ini menurut saya standar-standar saja ya. Di 5 pertandingan terakhir ya teman-teman. Ini adalah pertandingan terakhir dari Filipina di tahun 2023. Artinya dia sudah banyak sekali di sini terhitung kurang lebih ada 16 pertandingan ya. Di sini melawan Malaysia kalah, melawan Singapura kalah, di sini melawan Yaman imbang, kemudian melawan di sini saya melihat Mongolia menang, kemudian melawan di sini Palestina ya, Uni Emirat Arab ya, Palestina ya, di sini kalah, kemudian melawan Timur Leste menang. Nah, di sini rata-rata semuanya kalah teman-teman, dan hanya 4 kali menang saja, dan itu pun lawan-lawannya seperti Nepal, kemudian di sini Brunei Darussalam ya. Artinya tim Filipina ini bisa lah kita mengatasinya. Oke, itu untuk Filipina. Kemudian kita langsung saja masuk ke di sini Vietnam. Nah, Vietnam ini saat ini memiliki market value 98 miliar. Nah, kemudian untuk pemain-pemainnya ya itu rata-rata usianya 25 tahun. Kemudian saat ini berada di peringkat ya 95 FIFA, dan ya kita ketahui saat ini Vietnam ini ya menurut saya sedang bertransisi ya. Karena saya melihat untuk pemain abroadnya atau pemain yang berada di luar negeri itu hanya 1. Dan itu pun saat ini ya kita ketahui masih bersyukur kita memiliki
Hasnawi yang selalu menjadi starting ataupun diturunkan di babak kedua. Nah, sementara ya kita ketahui di sini ada pemain Vietnam yang saat ini membela Seoul hanya ada satu. Jadi kita sangat bersyukur memiliki banyak pemain abroad yang saat ini berada di top ya, klub top Eropa, dan juga memang memiliki permainan bagus, diturunkan sebagai starter ataupun diturunkan menjadi pengganti. Dibanding ya, saya membandingkan di sini dengan pemain dari Vietnam, yakni Nguyen Phang Tuan ya, yang saat ini membela Seoul Island, yang memang jarang sekali mendapatkan menit bermain. Artinya saya sangat bersyukur di sini untuk timnas Indonesia. Nah, oke, kemudian di sini kalian bisa lihat untuk market value 98,38 miliar. Kemudian di sini saya akan langsung saja melihat statistik ya, statistik atau pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Vietnam. Nah, di sini saya melihat saat melawan Jepang ya, ini di tahun 2023 ya, saat melawan Jepang itu draw atau imbang, kemudian Afghanistan menang. Nah, di sini rekornya sangat bagus, menang, Singapura menang, kemudian India menang, kemudian Filipina menang, di sini melawan Laos menang, Malaysia menang, kemudian di sini Myanmar itu menang. Nah, ini Indonesia itu imbang ya, kita bisa mengimbangi itu di Piala AFF ya, ini di Piala AFF kemarin. Kemudian di sini lawan Indonesia di leg kedua Piala AFF menang ya, kemudian Thailand ya, kemudian di sini Thailand imbang dan juga kalah ya. Kemudian di sini melawan Hong Kong menang, dan yang terakhir melawan Syria itu menang. Artinya secara statistik Vietnam ini juga sangat bagus, dan kita melihat bahwa di pertandingan-pertandingan terakhirnya Vietnam ini juga memiliki permasalahan. Apa itu? Yakni bagaimana ketajaman dan juga performa dari stamina dari pemain-pemain Vietnam ini naik turun. Hal ini pun dikeluhkan oleh pelatih Vietnam saat ini, yakni Philippe Trousseur. Dan juga yang masih menguntungkan dari kita, teman-teman, yang menguntungkan dari timnas kita adalah ya, bagaimana Philippe Trousseur ini menganggap bahwa timnas Indonesia itu bukan timnas Indonesia 1 tahun yang lalu. Nah, di sini saya langsung saja di sini melihatkan statement ya tentang bagaimana persaingan di grup F nanti jika Indonesia yakni. Nah, saya membacakan langsung pernyataan dari Philippe Trousseur. Ini adalah grup yang sulit. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan wajah-wajah baru kepada lawan kami, kata Philippe Trousseur. Nah, di sini saya melihat bahwa sebenarnya Philippe Trousseur ini tidak menganggap enteng Indonesia. Bahkan ya, saya melihat Indonesia ya sebelumnya di Piala AFF sangat jauh. Kita belum ada sosok Sandi waktu itu. Kemudian tidak ada Ivar, kemudian Rafael Struijk, kemudian Patinama. Artinya memang Indonesia memiliki wajah yang memang sangat baru. Dan walaupun nanti Vietnam akan menggali potensi wajah-wajah baru, baik itu pemain keturunan ataupun pemain lokal, yang menurut saya tidak masalah. Ayo kita fight, kita buktikan bahwa di kualifikasi Piala Asia nanti ya, Sintayong menurut saya memiliki gambaran formasi strategi yang sangat bagus. Nah, itu untuk Vietnam. Kemudian untuk Irak, nah untuk Irak ini mungkin saya melihatnya seperti ini, teman-teman. Ya, kalaupun Irak nanti menjadi juara grup, diharapkan Indonesia bisa menjadi runner up. Karena saya melihat Vietnam saat ini sedang transisi, karena pola permainan antara Park Hang-seo dan juga Philippe Trousseur ini sangat beda. Itu faktor pertama. Kemudian untuk Irak, di sini saya melihat untuk pemain-pemain Irak ini ya, rata-rata itu usianya 26 tahun ya. Dan bahkan di sini saya melihat untuk pemain yang berada di luar negeri pun 3, teman-teman. Ada Zidan Iqbal, kemudian di sini ada pemain termahal ya, pemain termahal dari timnas Irak ya, yakni Kevin Jakob yang saat ini berada di Liga Denmark ya, bersama August GF ya, itu adalah klubnya. Dan juga satu lagi pemain yakni Ahmad Atwan yang saat ini membela Al Samal SC. Nah, artinya ya dengan beberapa pemain abroad tersebut ya, kita bisa melihat bagaimana nanti ya pemain-pemain tersebut apakah bisa setel atau tidak. Karena saya melihat untuk timnas Irak ini juga penurunan ya, menurut saya market value-nya itu sangat turun. Awalnya itu 300-an miliar ya, sekarang tinggal 227. Artinya dari segi kualitas permainan pertandingan pun kita bisa melihat nantinya
artinya semoga Indonesia bisa mengimbangi atau bisa mengalahkan Irak ini. Dan menurut saya dengan pertandingan kita melawan Palestina itu bisa menjadi acuan, karena Irak ini di pot 2 ya bersama Palestina, artinya dari segi permainan itu menurut saya juga mirip-mirip lah. Nah oke. Kemudian untuk jadwal pertandingan, nah statistiknya saya melihat ini untuk pertandingan di tahun 2023. Nah melawan Lebanon ya, di sini Lebanon ini imbang, kemudian melawan Zambia menang, Palestina menang, kemudian di sini melawan Syria imbang. Nah rata-rata di sini ini teman-teman ya mengalami 9 kali menang, kemudian di sini 4 kali imbang dan juga 4 kali kalah untuk di tahun 2023 ini. Ya artinya ini masih standar ya untuk statistiknya dan memang sedikit bagus. Namun kita melihat di timnas Indonesia teman-teman. Oke, nah di sini adalah timnas Indonesia. Nah timnas Indonesia ini saat ini berada di posisi 150 FIFA dengan market value 157,74 ya. Kemudian di sini saya melihat untuk para pemain Indonesia itu rata-rata umurnya itu paling muda di antara tim-tim ini, yakni 24,7 tahun. Dan dengan hal ini saya melihat Indonesia full formasi ya, dan skuadnya itu sangat bagus karena kita sudah memiliki sosok Sandi, kemudian Shane Patinama ya, walaupun nanti kita tidak tahu apakah ada penambahan lagi tentang pemain-pemain diaspora. Yang jelas saat ini saya memberikan kisi-kisi pada semuanya ya, bahwa ada pemain yang saat ini sedang diurus tetapi PSSI diam-diam. Nah mungkin nanti saya akan spill terus jika memang nanti sudah mulai mencuat ke publik seperti itu teman-teman. Nah kemudian untuk statistik timnas Indonesia ini juga sangat bagus teman-teman. Saya melihat di sini. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu jadwal pertandingan timnas Indonesia. Nah dibanding 4 tim tersebut teman-teman, Indonesia hanya kalah di sini melawan Yordania, kemudian imbang melawan Thailand ya, kemudian imbang melawan Vietnam, dan juga di sini hanya kalah lawan Vietnam waktu di Piala AFF, dan itu pun di kandang Vietnam, dan juga Argentina hanya 3 kali kalah, sisanya menang. Dan sudah kita bahas Filipina, Vietnam, dan juga Irak. Dari semua itu Indonesia memiliki pertandingan atau statistik yang sangat bagus semenjak dilatih oleh Sintayong. Nah dari sini teman-teman saya melihat sebenarnya Indonesia ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk bisa bersaing nanti di grup F. Nah mengapa saya selalu menjelaskan ini bergebu-gebu, karena saya yakin sekali teman-teman, saya yakin sekali dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, kemudian bagaimana proses yang sudah dilakukan Sintayong ini, kita sedikit lagi untuk bisa masuk di Piala Dunia. Ya walaupun proses itu masih panjang, namun saya yakin, percaya dengan proses yang dilakukan oleh Sintayong ini, dan kita berharap dengan apa yang akan terjadi nanti ya, semoga saja kita sama-sama berharap dan berdoa semoga PSSI memperpanjang kontrak Sintayong, karena semua ini tidak akan berhasil jika pelatih ini akan kembali ke nol lagi ya dengan pergantian pelatih. Menurut saya jangan dulu, karena ini adalah fakta, ini adalah detail ya, bagaimana kita melihat statistik ini, dan juga kita akan melihat persaingan di grup F ini. Nah bagaimana menurut kalian dengan persaingan di grup F ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu untuk bisa juara grup F nanti ya di ronde kedua ataupun di runner up? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.